Apakah ada orang di sana? Siapa yang menjatuhkan ponselnya di sini? Berhenti berteriak. Saya Jion, ketua teknologi Lanhe. Saya dijebak. Dan saya terjebak di dalam ponsel ini. Jika kau adalah Jion, maka saya adalah Yi Tianhao. Siapa kau bohongi, saya pernah lihat Jion. Saya benar-benar Jion. Jika kau tidak percaya, periksa catatan kartu bannya. Satuan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Kau lihat. Teknologi sangat canggih hari ini. Siapa yang tahu jika kau mengedit gambar itu? Berikan saya nomor kartu bankmu. Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau bilang tidak percaya padaku? Saya akan mencari cara agar kau percaya. Baiklah, catat ini. 62212057121. Selesai. Apa yang sudah selesai? Rp100.000. Apakah kau percaya padaku sekarang? Saya percaya padamu. Karena kau percaya padaku, saya akan memberikan tugas penting kepadamu. Kau sekarang. Saya pikir itu sesuatu yang penting. Saya hanya menagihmu. Kau membuat saya merasa cukup tegang. Berikut ini adalah masalah yang sangat penting. Apa itu? Jangan bilang. Kau ingin saya memasangkan pelindung layar untukmu. Saya butuh kau menyelidikinya sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin sore? Selesaikan tugas ini, dan saya akan membayarmu dengan baik. Tidak. Hal-hal yang kau alami sendiri. Apakah kau tidak mengingatnya? Ingatan saya terhenti 3 hari yang lalu. Benar, kau adalah ketua teknologi Lanhe, bukan? Itu benar. Baiklah, saya bisa membantumu. Namun, saya memerlukan identitas yang sah. Kau hanya perlu menandatangani kontrak ini. Dan kau akan menjadi pejabat ketua teknologi Lanhe. Chen Xiao yang santu. Saya Wang Dalong telah kembali. Pakaian lusuh apa yang kau kenakan itu? Ini adalah busana hortikultur Amerika. Lihatlah, jika kau tidak percaya padaku. Ye. Sebentar lagi minta Xiao Xiao membawamu untuk membeli 2 set pakaian yang lebih layak untuk sementara. Halo. Saya adalah pendatang baru. Petugas kebersihan baru saya kira. Toilet lantai 3 tersumbat. Segera pergi ke sana. Saya bukan petugas kebersihan. Saya adalah ketua yang baru. Ketua baru. Sebaiknya Anda bercermin sebelum berbicara. Pergi sekarang atau saya akan memanggil keamanan. Pemberitahuan untuk Xiao Xiao belum dikeluarkan. Karyawan tingkat pemula ini belum mengetahui identitasmu. Su Xiao Xiao, sekretaris dia. Bagaimana situasinya? Sekretaris Su, petugas kebersihan yang baru datang ini. Saya sedang memberitahunya tentang peraturan. Lagi pula, Ketua Ji telah pergi untuk menenangkan diri. Ketua sementara yang baru akan tiba sore ini. Mohon perhatikan hal ini. Dimengerti, Anda boleh beristirahat. Bukankah dia pergi bersama Ketua Ji kemarin? Mengapa dia tidak terpengaruh? Hentikan pengamatanmu. Segera pergi. Ya Tuhan. Apakah ruang kantor ini benar-benar seluas ini? Ini hanyalah unit terkecil. Mengapa kau berkeliaran selama jam kerja? Bukankah ini petugas pengiriman? Bagaimana bisa? Bukankah kau mengantar makanan? Apakah kau datang ke sini untuk melakukan tugas kebersihan? Wang Dalong, buang harapanmu. Saya sama sekali tidak akan rujuk denganmu. Kau adalah individu yang disebutkan oleh mantan pacar yang tunduk Kak Xiao. Mengingat keadaanmu yang miskin. Bahkan pakai baju kerajaan kau tak mirip pangeran. Perhatian, jika saya berada di posisinya, saya sudah lama meninggalkan kota ini. Ketua Ji, saya sedang menyingkirkan beberapa parasit. Saya rasa Anda tidak keberatan. Tidak ada masalah. Individu yang tidak kompeten ini, dia mungkin tidak stabil secara mental. Saya datang untuk mengurus anjing-anjing ini.
Namun saya malah dikejar oleh sekawanan anjing. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira bahwa ketua Lan He bernama Yang. Saya memberitahu kalian. Ketua Ji tidak ada di sini. Saya yang santu otoritas tertinggi di Lan He. Pelajaran sebelumnya tidak cukup bukan? Apakah kau mengerti? Jika kau tidak pergi akan ada konsekuensinya. Yang santu meskipun usiamu sudah tua. Kau tidak mendapatkan kebijaksanaan sedikit pun. Saya memberitahu kalian semua. Awalnya saya berniat untuk pergi. Namun jika saya pergi, siapa yang akan memberikan kompensasi kepada kalian? Selain itu, mulai hari ini, kalian tidak akan menerima gaji lagi. Siapa yang kau klaim sebagai dirimu? Ketua Lan He. Itu pengamatan yang akurat. Kemampuan kognitifmu ternyata cukup tajam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penjabat ketua Lan yang baru ditunjuk. Wang Dalong. Penjabat ketua. Saya belum menerima pemberitahuan resmi apapun. Jika kau adalah ketua baru Lan He, saya akan langsung rujuk denganmu. Itu tidak perlu. Wanita rendahan dan anjing adalah pasangan abadi. Saya rasa kalian berdua memang sangat cocok satu sama lain. Jian Xiao, kau benar-benar putus asa. Orang seperti apa yang mungkin bisa kau terima? Hentikan delusimu. Saya adalah lulusan dari Amerika Serikat. Mustahil bagi saya untuk bekerja untuk seorang kurir. Benar. Saya telah menyelesaikan studi lanjutan di Jepang. Bekerja untukmu. Itu adalah delusi. Bagus sekali. Saya menghargai orang dengan integritas seperti itu. Namun sangat disayangkan. Kau akan dipecat dari posisi ini setelah 3 detik. 3 detik. Bahkan jika saya memberimu 3 tahun, kau tetap akan menjadi kurir bau. 3, Apa yang kau lakukan? 2, Bermain trik kau mencari masalah. 1. Saya telah dipecat. Direktur yang apa yang terjadi? Direktur yang apa yang harus kita lakukan? Kau cukup cepat. Ini hanya masalah satu data. Baiklah kau kurir bau. Untuk balas dendam kau berani palsu stempel Lan He. Memalsukan stempel resmi. Riwayatmu tamat. Itu benar. Setidaknya 20 tahun. Bukankah kamu seorang petugas kebersihan? Sekretaris Su. Orang ini memalsukan stempel resmi Lan He. Dan bahkan mengaku sebagai ketua Lan He. Cepat tangkap dia. Itu benar, Sekretaris Su. Saya bisa menjaminnya. Saya berkencan dengannya selama 3 tahun. Dia hanyalah orang kampungan. Mustahil dia bisa menjadi ketua baru. Baik. Direktur yang ternyata benar. Dasar tukang bersih toilet. Kau benar-benar berani mempermainkan kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penjabat ketua Lan He yang baru. Wang Dalong. Dan orang ini memang benar ketua sementara kita yang baru. Kenapa kau menatapku? Ini adalah keputusan dari kantor ketua. Apa yang bisa saya lakukan? Ketua Wang. Kesalahan saya karena tidak mengenali kehebatan Anda. Bisa bekerja di bawah Anda. Pasti merupakan berkah yang diperoleh selama 8 kehidupan. Ya Ketua Wang. Itu semua perbuatan direktur yang benar. Hal terbaik yang saya pelajari selama studi di Jepang adalah semangat keahlian. Kemarilah biar saya tunjukkan. Saya tidak bisa membedakannya. Kau sebenarnya sangat cocok menjadi penyambut tamu. Namun sangat disayangkan. Saya orang pendendam untuk keluhan terkecil. Saya tidak bisa mentoleransi sedikit pun gangguan di mata saya. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir tentang Lan He kalian berdua. Di kehidupan selanjutnya, berhati-hatilah. Pergi sekarang juga. Jika tidak, saya akan memanggil keamanan. Tidak, kami pergi sekarang. Ayo pergi. Departemen saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Berhenti. Ketua Wang, apa perintah Anda? Saya terlalu sibuk mengurus mereka berdua. Sampai saya melupakanmu. Kau yang bermarga Wang, kau hanyalah ketua sementara. Saya adalah orangnya wakil ketua Show. Tidak perlu sekejam itu, bukan? Apakah masih ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kita? Sekretaris Su kirimkan pemberitahuan.
Mulai hari ini, direktur yang akan bertugas sebagai penyambut tamu di garasi bawah tanah, terapkan ketat proyek senyum pada semua. Jika dia gagal menunjukkan 8 gigi saat tersenyum, gajinya akan dipotong. Adapun Chen Xiao ini, karena kalian berdua bersekongkol, maka kau harus ke garasi bawah tanah jadi petugas kebersihan untuk mencegah kalian berdua terlalu berjauhan dan terkena penyakit rindu. Baik, Itu bagus. Kita lihat saja nanti. Saya cukup ketakutan. Nona Shaw, saya sudah menyatakan bahwa saya adalah bawahan Anda. Kurir sialan itu bahkan berbicara dengan angkut. Apalagi yang dia katakan. Siuwi wakil ketua grup Landhead. mengapa kau ragu-ragu? Segera bicara. Dia bilang Lanha akan menjadi milik keluarga Ward mulai sekarang. Dia bahkan ingin Anda membersihkan toilet. Dia hanyalah orang kampungan dari desa. Dia seharusnya sadar akan statusnya sendiri. Namun dia masih ingin bertindak sok berkuasa di depan saya. Wang, tunggu sampai sifat aslimu terungkap. Saya akan mencabut nyawamu. Pergi dan tinggallah di garasi bawah tanah selama 2 hari. Saya akan meneleponmu kembali nanti. Keluar. Halo. Saya ingin kau membantu saya membunuh seseorang. Ketua Ji, apakah Anda mengenal ahli perbaikan guild? Saya sebenarnya tahu satu orang. Tapi mengenai dia, dia memiliki kepribadian yang eksentrik untuk membuatnya bertindak. Mengapa saya tidak memberimu satu lagi setelah ini selesai? Tidak. Ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan ibu saya. Saya tidak akan membiarkan biaya menjadi penghalang. Nada bicaranya aneh. Sepertinya dia tidak sedang menelpon. Tapi hanya dia yang ada di dalam. Dia sedang bicara dengan siapa sebenarnya? Baiklah, saya akan mengirimkan alamatnya sekarang. Pergilah menemuinya. Bagus. Sekretaris Su ini memang memiliki rahasia. Apa yang kau katakan? Itu bukan apa-apa. The film was translated and narrated by Saya akan memanggil Media. taksi. Tidak perlu, saya sudah membuat pengaturan. Tuan, silakan ambil kunci Anda. Ya Tuhan, mobil mewah. Ini adalah impian setiap pria. Saya berencana pergi setelah negosiasi kemarin sore, lalu berangkat. Saya tidak menyangka insiden itu akan terjadi. Ini mobil terburuk di garasi saya. Pakai saja dulu. Bagus. Saya sudah bertanya kepada staf. Miao Xin dan ahli guild. Tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya. Tapi tenang saja. Jika mereka melihatnya, mereka akan segera memberitahumu. Bahkan Anda belum melihatnya. Kalau begitu saya akan merepotkan manajer Miao. Selama Liantin Yuk ini ditemukan, keluarga kami pasti akan memberi Anda imbalan yang pantas. Tentu. Apakah ada orang di sana? Kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akan bertanya di toko lain. Kalau begitu saya akan mengantarmu keluar. Apakah ada orang di sana? Itu kau. Apakah kau mengenalnya? Dia hanyalah Dewa yang malam. Bantu dia jika kau bisa. Saya pasti akan melakukan seperti yang Anda perintahkan, tetua. Itu terima kasih. Qian San Ar, Datang. kau temani dia sebentar. Kiansan Air pelayan toko guild. Saya akan mengantar kepala pelayan Jong keluar. Ya.
Taruh di sini. Itu. Mundur-mundur. Saya. Kalian benar-benar sekumpulan babi. Tunggu, kenapa kau masih di sini? Barang saya ini cukup berharga. Tolong periksa dengan baik untuk saya. Saya tahu, pergi. Saya bilang kalian itu babi. Kalian semua lebih buruk dari babi. Ini semua salahmu. Menyebabkan saya kalah 3 ronde berturut-turut. Kembali ke grup sekarang. Tidak. Mengapa saya harus kembali ke grup? Sekarang sudah jam pulang kerja. Su Xiao biasanya berada di ruang tunggu kantor sekretaris. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Rahasia yang tidak ingin dia ketahui orang lain. Jika dia benar-benar pembunuhnya, maka hidup saya dalam bahaya. Tidak, masalah ini memerlukan pembayaran tambahan. Saya akan memberimu villa lain di Nanshan Mansion. Benarkah? Sepakat, pergilah. Cepatlah. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa steak itu berdarah. Terlihat tak higienis. Itu daging sapi premium. Harus makan sesuai rasa aslinya. Rasa asli apanya? Untuk memakan rasa asli, kau mungkin sebaiknya menggerogoti pantat sapi saja. Cepatlah. Saran Rama. Sekretaris Su setiap malam berlatih yoga dari jam 19.30 menit sampai 20.30 menit. Hanya tersisa 10 menit sebelum dia kembali. Nyaman. Ngomong-ngomong, kau bilang sekretaris Su. Apa hal pertama yang dia lakukan setelah pulang berolahraga? Itu pasti sedang mandi. Mandi. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Wang. Hubungan saya dengan Ketua Ji hanyalah hubungan kerja biasa. Saya mengerti. Jadi, kau punya kegemaran buang air besar di kamar mandi orang lain. Tidak. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Saya tidak peduli apakah ini kesalahpahaman atau bukan. Jika kau berani melakukannya lagi, Ketua Wang akan menjadi Kasim pertama di era baru. Sekretaris Su, tolong jangan gegabah. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ini rumah saya. Tolong pergi. Setelah waktu ini, Xiao pasti akan BR jaga-jaga. Akan sulit untuk mendekat lain kali. Mendekat. Saat saya melihatnya lagi, saya akan sangat malu. Saya bisa menggali apartemen 3 kamar dengan jari kaki saya. Sekretaris Bu. Cepat kejar. Dalang di balik layar tidak sabar untuk bergerak. Halo. Saudara-saudara, bantu saya memeriksa mobil Sen A58872. Dimengerti. Oke. Manajer, keterampilanmu semakin mahir. Tunggu sampai kompetisi restorasi berikutnya. Kau pasti akan meraih juara pertama. Berhenti menyanjung saya. Beritahu Ketua Wu bahwa dia bisa datang dan mengambilnya. Oke. Omong-omong, di mana barang yang dibawa pemuda itu siang tadi? Bawa ke sini agar saya bisa melihatnya. Oke.
Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kosong? Ini tidak mungkin. Saya belum membukanya. Pasti anak itu. Dia tahu kepala pelayan Sean datang dan ingin menunjukkan dirinya. Hanya seseorang yang mencari perhatian dengan pamer. Berpikir dia bisa menarik perhatian. Kepala pelayan Jong dengan cara ini. Bawa barang lain-lain terbaru itu ke sini. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik. Oke. Manajer. Kak Long mobilnya ditemukan tapi. Apa yang terjadi bicaralah. Lebih baik jelaskan di tempat kejadian. Ada apa? Kak Lon. Dia lolos. Xiao Jin Kurir. Tapi kami menemukan ini. Teknologi Lanhei. Seperti yang diduga ini orang dalam. Kartu identitas dibuat khusus dengan bahan khusus. Tidak ada cadangannya. Besok ada rapat eksekutif. Saat itu pelakunya akan terlihat jelas. Kak Lon, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, terima kasih banyak atas bantuannya kali ini. Nanti saya akan mentraktir kalian semua makan. Itu sudah sepantasnya Kak Lon. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih mendekam di kantor polisi sekarang. Baiklah, saya pergi sekarang. Oke. Apakah kau menyingkirkannya? Sampah tidak berguna. Kau tak bisa bunuh orang desa. Saya akan mencari kesempatan lain. Lupakan saja. Lusa adalah konferensi pers ketua baru. Jika ketua lain mati di saat kritis ini, itu tidak akan baik bagi reputasi Lanhei. Ya, Omong-omong, besok adalah rapat internal tingkat tinggi. Pria bernama Wang itu mengatakan, semua eksekutif harus memakai kartu identitas mereka untuk hadir. Apakah kartu identitasmu masih ada? ya benar. Ada apa? The film was translated and Tidak. narrated Saya by meninggalkan M kartu Media. identitas saya di mobil. Sialan, di mana saya harus mencari kartu identitas untukmu sekarang? Tiga manajer. Ketua Wang menetapkan, semua hadir rapat harus pakai kartu identitas. Kau kurir tapi bertindak seolah punya wewenang. Kami adalah orang-orang wakil ketua Zhou, kinerja grup sepenuhnya bergantung pada kami. Tepat sekali saya tidak memakainya. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Para eksekutif, jangan marah. Saya tahu kalian semua adalah pilar Lanhei, Setidaknya kau tahu posisi MUI. tapi saya punya masalah kecil. Saya sedikit sulit mengenali wajah. Jika kalian tidak memakai kartu identitas, jika seandainya saya mengirim kalian para pilar grup untuk menjaga gerbang atau membersihkan toilet, bukankah itu buruk? Lagi pula saat ini saya adalah ketua sementara. Kau. Karena itu perintah ketua Wang. Mari kita bekerja sama. Bagaimanapun juga, ini mungkin milik ketua Wang. Terakhir kali menghadiri rapat tingkat tinggi kita. Bolehkah saya pergi sekarang? Tentu saja. Jadi apakah kau sudah memastikan siapa pelakunya? Itu gagal. Mereka semua memilikinya. Ngomong-ngomong, karena ini rapat tingkat tinggi. Kalian berdua juga harus memakainya, bukan? Tentu saja. Di mana kartu identitas kerja saya? Itu kau. Apa maksudmu itu aku? Ketua Wang sepertinya sekretaris Su. Cukup menentang Anda. Su Xiao memang tersangka utama. Rapat. Ketua Wang,
Apakah Anda perlu menemui saya untuk sesuatu? Jelaskan ini. Kartu identitas kerja saya kenapa ada padamu? Seseorang mencoba menabrak saya dengan mobil tadi malam. Ini adalah bukti yang ditinggalkan pelakunya di tempat kejadian. Saya penasaran. Kau selalu bersikap penuh rahasia setiap hari. Sebenarnya dengan siapa kau bicara di telepon? Sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak akan menyetujui masalah ini. Ini urusan pribadi saya. Saya tidak punya komentar. Kau pergi bersama Jiun. Pada akhirnya hanya dia yang terbunuh. Jadi, apakah kau berencana mencelakai saya selanjutnya? Ketua Wang Ketua Ji telah dibunuh. Kamu seorang kurir. Entah bagaimana bisa menjadi ketua Lan Hei. Dan kau bicara sendiri setiap hari. Seolah-olah kau sedang melapor kepada seseorang. Saya pikir setidaknya saya harus tahu. Apakah Ketua Ji aman sekarang? Ketua Ji jelas benar. Jangan ungkap keberadaan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan mencelakai Jiun. Ketua Wang, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa memecat saya kapan saja. Katakan dari mana kita harus mulai menyelidiki sekarang. Mulai selidiki dari sisi Xiao Yu. Saya merasa hari ini mereka yakin bahwa Zhu Xiaoxiao tidak akan bisa menunjukkan kartu kerjanya. Ketua Wu, Anda belum melupakan perjanjian kita bukan? Yakinlah posisi ketua di teknologi Lan He tidak akan menjadi milik siapapun selain Anda. Selama Anda ingat. Kesabaran saya mulai menipis. Saya harap Nona Shou juga tidak lupa. Saya ingin sistem AI cerdas terbaru milik Lan He. Ketua Wang acara temu sapa kemarin sangat sukses. Saham Lan He naik 3 poin. Bagus, saya mengerti. Jika tidak ada hal lain, saya pamit sekarang. Xiao Xiao. Sudahlah, lanjutkan pekerjaanmu. The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari Nona Shou, dengan satu langkah, Anda telah memecah belah pasangan tercela itu. Cukup dengan sanjungan itu. Karena acara sambutan sudah selesai. Maka saatnya mimpi indah Wang Dalong berakhir. Sekarang saya ingin kau melakukan sesuatu. Jika berhasil, saya akan menjadikanmu direktur departemen operasional. Terima kasih Nona Shou. Terima kasih atas kesempatannya Nona Shou. Dalong, bangun sesuatu yang besar telah terjadi. Teknologi Ladi mengadakan peluncuran produk baru. Produknya identik dengan yang akan kita luncurkan bulan depan. Apa? Bagaimana bisa begini? Mungkinkah ini kebetulan? Ladi hanyalah grup cangkang yang didukung oleh Woronggen. Mereka sama sekali tak mampu kembangkan produk baru. Lalu, siapa Woronggen ini? Woronggen adalah ketua kamar dagang Lin Shou. Dia selalu mengadvokasi berbagi teknologi, tapi kenyataannya dia hanya menghisap rahasia inti grup lain untuk menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Saya tidak mau mematuhinya sebelumnya. Itulah mengapa saya harus mencari peluang bisnis di tempat lain. Jadi mungkinkah itu dia? Kesampingkan kebocoran rahasia grup dulu, sebelum penyelidikan selesai. Sebagai ketua kau memikul tanggung jawab yang tak terelakkan. Bagaimana situasinya saat ini? Ketua Wang tanya yang sudah dia tahu jawabannya. Apa maksudmu dengan itu? Rahasia grup bocor segera setelah Anda tiba. Apakah saya perlu lebih eksplisit? Saya akan menemukan pengkhianatnya. Cukup. Tidak ada hal yang tidak akan kau lakukan demi uang. Berhenti bersandiwara. Kau. Apa gunanya berdebat ini? Mari kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Saya percaya situasi grup saat ini sepenuhnya karena sikap sok benar Ketua Wang yang berlebihan. Menurut peraturan grup, jika terjadi insiden besar selama masa jabatan ketua, para eksekutif berhak memilih ketua baru. Wakil ketua Zhou kerja rajin lebih dari 1 dekade dan sepenuhnya mampu menjabat sebagai ketua. Saya setuju. Betul, jabatan ketua seharusnya ke wakil ketua Zhou. Wakil ketua Zhou yang mana? Mulai sekarang dia harus dipanggil Ketua Zhou. Baiklah. Tunggu saja. Souyu benar-benar wanita yang kejam. Demi posisi ketua, dia mampu melakukan apa saja. Tidak perlu bertanya-tanya lagi. Apa yang terjadi padamu sudah pasti perbuatannya. Terlepas dari
Apakah dia yang melakukannya? Kita harus mengamankan posisi ketua terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Shou Yu. Bagaimana cara kita mengamankannya? Saya saat ini terkunci di tempat ini. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Saya hanya tunggu dipaksa berlutut minta maaf. Benar. Pengawasan itu. Kau memeriksa rekaman pengawasan bukan? Rekaman pengawasan sudah dihapus. File aslinya tidak dapat ditemukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya harap ini bisa membantu Anda. Ketua Ji. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa salah langkah. Hanya Nona Shou kita yang bisa memimpin Lanhei ke puncak. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Ji, hingga benar-benar menyerahkan posisi ketua kepada seorang kurir. Benar sekali, mulai hari ini, kita akan mengikuti arahan Nona Zhou. Tenang saja semuanya. Setelah masalah ini selesai, saya jamin kalian semua akan menikmati kemakmuran. Saya sarankan Anda jangan merayakannya terlalu cepat. Saya tidak tahu kapan. Tapi sebuah USB flash drive tiba-tiba muncul. Isinya benar-benar mengejutkan saya. Bagaimana ini mungkin? The film was Kau pasti translated memasukkannya. and Ya, itu narrated pasti by palsu. M Media. Saya hapus semua rekaman CCTV tadi malam. Jadi kau yang menghapusnya. Tidak mampu meraih kesuksesan, tapi mampu bawa kehancuran dasar sampah tak berguna. Direktur yang saya sudah memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Bahkan jika itu bukan perbuatanmu. Faktanya tetap bahwa selama masa jabatanmu, kau menyebabkan kerugian besar bagi grup. Saya masih bisa mencabut jabatanmu sebagai ketua. Karena kau kejam. Maka jangan salahkan saya. Karena tidak punya prinsip. Ketua Wang memiliki temperamen yang pandai. Tidak baik untuk kesehatan Anda. Wurung Gen Ketua Kamar Dagang Lin Shou. Dia adalah rubah tua itu. Ketua Wu. Bukankah Anda sibuk dengan urusan peluncuran produk Ladi Anda? Mengapa Anda punya waktu luang untuk datang ke Lanhei kami? Saya tidak punya pilihan. Siapa bilang saya dilahirkan jadi pesuruh? Lihat sendiri. Bagaimana ini mungkin, Ketua Ji? Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Mustahil, pasti ada kesalahpahaman. Tidak. Semua aset Anda dibekukan sekarang. Setelah penyelidikan selesai, Lanhei telah menjadi halaman belakang Wurong Gen. Semua rahasia inti Lanhei ada di kepala saya. Selama kita menemukan satu platform perusahaan dengan skala yang sama dengan Lanhei untuk mengadakan acara peluncuran bersama lusa, maka masih ada kesempatan untuk menguasai pasar. Apakah Anda bercanda? Anda ingin saya mencari platform dengan skala yang sama seperti Lanhei? Di mana saya harus mencarinya untuk Anda? Saya bisa membantu Anda. Kau mengagetkan saya, Xiao Xiao. Berhenti bercanda. Saya putri keluarga Su dari grup Su. Perusahaan teknologi nomor 1 di Jingzhou. Grup Su. Betul, jika kau mau saya bantu tak gratis. Kau harus menyetujui satu syarat terlebih dahulu. Hati-hati, itu mungkin jebakan. Ketua Ji. Kita tidak punya apa-apa lagi. Apalagi yang tersisa untuk menjebak kita. Apa yang kau katakan? Itu bukan apa-apa. Benar kau bilang ada syaratnya. Mulai hari ini, kau adalah pacarku. Sekretaris Su. Saya tahu saya sangat tampan. Dengan fisik yang kuat, dan memiliki daya tarik yang fatal bagimu. Tapi saya tidak akan melakukan hal semacam ini. Menjual ketampanan saya. Apa yang kau pikirkan? Ayah saya mengatur pernikahan untuk saya. Besok adalah waktu kita bertemu. Saya butuh kau menjadi alat untuk membantu saya membatalkan pertunangan. Itu bagus. Saya sangat ahli dalam mengacaukan keadaan. Berkat campur tangan Tuan Muda Liang dengan tuduhan pengkhianatan, Liang King di Tuan Muda keluarga Liang. Wang itu akan sangat menderita bahkan jika dia selamat. Seorang presiden dari perusahaan kecil.
Berani bersaing dengan saya memperebutkan seorang wanita. Benar-benar mencari mati. Benar. Jiun ini benar-benar sombong. Berani saing rebut wanita denganmu Tuan Muda Liang. Dia memang pantas mati. Tapi saya tidak menyangka bahwa Sekretaris Su sebenarnya adalah putri dari grup Su di Jingzhou. Jangan mencampuri apa yang bukan urusanmu. Benar. Kami tidak tahu aturannya. Kemarilah saya minum hukuman atas nama Ketua Shou. Baiklah, saya masih harus kembali ke Jingzhou. Saya ada janji makan malam dengan Paman Su besok. Benar. Saya hanya bisa membekukan rekening pria bernama Ji itu. Paling lama selama 1 bulan. Kalian cepatlah. Dimengerti. Hati-hati. Jika saya melihatnya, saya pasti akan segera memberitahu Anda. Halo, The film Kepala was Pelayan Jong, translated and saya telah menemukan narrated by Leontin Jok yang Anda M-Media. sebutkan. Katakan padaku milik siapa Leontin Jok ini. Saya juga tidak tahu. Tampaknya, langkah luar biasa harus segera diambil. Kepala Pelayan Jong mohon tunggu. Dia sepertinya belum mengingatnya. Jangan gunakan kekerasan fisik. Beri saya waktu. Saya akan mempertimbangkannya kembali. Barang ini memiliki nilai yang signifikan. Tolong periksa dengan teliti. Ini sepenuhnya tanggung jawabmu. Kau buat saya kalah 3 ronde berturut-turut. Saya sudah mengingatnya. Itu Ketua Wang. Ketua Wang, Benar. Dia adalah orang yang Anda minta untuk saya bantu. memang benar dia orangnya. Tuan, saya akhirnya menemukan Tuan Muda. Manajer, apakah mungkin ada kesalahan? Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda dari keluarga Ye? Leontin Jok ini tampaknya berpusat pada karakter Ye. Namun fokus sebenarnya adalah gunung-gunung ini. Jika saya tidak memeriksanya secara pribadi, akan sulit untuk memahaminya. Manajer Miao benar. Segera antar saya menemuinya. Ini mungkin sulit. Apa alasannya? Sore ini, atas tuduhan pengkhianatan, dia diberhentikan dari posisinya sebagai ketua oleh Lan Hai. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Apa? Saya tidak menyangka Anda adalah Tuan Muda dari keluarga Ye. Saya juga tidak menyangka. Dalam semalam, saya berubah dari seorang kurir menjadi penerus pertama grup Yale. Kalau begitu tubuh saya. Tenang saja. Apa yang sudah saya janjikan, saya tidak akan menariknya kembali. Lagi pula pria bernama Liang Qingde itu menindas orang lain dengan kekuasaannya dan mencelakai saya secara terang-terangan. Saya harus membalas dendam untuk ini. Bahkan Disus pun tidak bisa menghentikan saya. Ngomong-ngomong, kau dan Su Xiao Xiao itu, apa hubungan kalian berdua? Pacar. Hanya bercanda. Baguslah, kalau begitu. Kau, apakah kau akan membiarkan saya berdiri di depan pintu saja? Cepat masuk. Kepala pelayan Song memberitahu saya bahwa rumah ini adalah tempat saya tinggal saat kecil. Kakek saya selalu menjaganya. Silakan duduk dulu. Kau bilang kau akan memberitahu saya sebuah rahasia. Apakah ini rahasianya? Tentu saja tidak. Lihat, Ini ponsel Ketua Ji.
Ya saya tahu Anda cemas. Tapi jangan cemas dulu. Ketua Ji. Keluarlah dan katakan sesuatu. Xiao Xiao sudah lama tidak bertemu. Ketua Ji, kenapa Anda ada di dalam ponsel? Sejak saya bertemu Woronggen, saya berada di dalam telepon. Apakah kau ingat apa yang terjadi hari itu? Hari itu, kau bilang kau akan menemui Clint sendirian. Dan kemudian kau pergi. Ada hal lain. Hal-hal lain. Sepertinya mereka datang dari arah Jingshu. Jingshou. Bagaimana mungkin saya terlibat dengan orang-orang dari Jingshou? Mungkinkah ini rencana Liang Qingdi? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Jika tubuh saya ada di tangannya, maka segalanya akan menjadi sulit. Saya sekarang adalah penerus pertama dari grup Yale. Jika saya pergi menagihnya, saya tidak takut dia tidak akan memberikannya. Meskipun keluarga Liang tidak sekuat keluarga Ye, mereka tidak jauh tertinggal. Jika mereka ingin melenyapkan seseorang tanpa meninggalkan jejak, itu akan sangat mudah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semuanya harus dipertimbangkan dengan matang. Benar, besok Liang Qingdi akan menghadiri peluncuran produk baru Ladi. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mengujinya. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Silakan lewat sini. Direktur Yang. Semua ini berkat mengikuti Anda. Jika tidak, saya masih akan bersama orang kampungan itu di kamar sewaan, makan mie instan. Bukankah itu karena seleramu yang bagus? Hentikan. The film was translated and narrated by M Media. Wang Dalong. Mengapa kau sampah ini yang datang? Apakah kalian berdua masih bersama? Seperti yang diharapkan, Dalang dan Anjing, pasangan abadi. Kau tidak lebih dari anjing liar. Apakah kau masih punya kedudukan untuk datang ke sini? Mohon maaf. Saya sudah diundang. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Siapa yang akan mengundang sampah sepertimu? Sebelumnya, saya selalu merasa ada yang salah dengan penglihatanmu. Saya tidak menyangka sekarang. Ada yang salah dengan otakmu juga. Berhenti bicara omong kosong di sini. Keluar dari sini segera. Tuan Muda Liang Mula. Yang mengundang saya secara pribadi. Tuan Muda Liang mengundangmu. Itu tidak mungkin. Kenapa itu mustahil? Kau penjaga pintu rendahan. Apa yang kau tahu? Saya sudah menduganya. Bagaimana mungkin ada yang mengundang sampah sepertimu? Jeti, kau mencuri undangan orang lain. Apa maksudmu? Buka mata anjingmu dan lihat. Lihat, siapa pengundangnya. Kau bahkan tidak tahu cara memasukkannya. Kau benar-benar sampah yang hanya bisa mengantar makanan. Memang. Seni benar-benar meniru kehidupan. Setelah melihat kalian berdua, saya akhirnya mengerti. Kenapa ada begitu banyak penggemar yang tidak berotak? Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Hanya sekadar pengamatan. Untung kau membiarkan dirimu begitu saja. Kalau tidak, jika kau dijual, saya harus mengeluarkan uang untuk menebusmu. Saya katakan padamu, berhenti bicara omong kosong di sini. Keluar dari sini segera, atau saya akan memanggil keamanan. Apakah kau yakin? Kau tidak akan menelepon dan bertanya pada tuanmu. Baiklah. Kalau begitu kami pergi. Pergi sekarang. Tunggu. Direktur Yang, ada apa? Saya akan pergi dan meminta instruksi Tuan Muda Liang sekarang. Jika kau berani mempermainkan saya akan membunuhmu. Halo. Tuan Muda Liang, Wang Dalong sudah di sini. Biarkan dia masuk. Tapi Tuan Muda Liang, dia hanya seorang kurir. Apakah kau mempertanyakan keputusan saya? Tidak sama sekali, Tuan Muda Liang. Hari ini saya tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bahkan jika harus berlutut mohon padanya, kau harus membawanya ke lokasi. Jika tidak, ambil dan keluar dari Lanhe. Sepatu usang itu. Tuan Muda Liang mengundangmu masuk. Direktur Yang, apakah kau? Diam. Direktur Yang. Apakah begini caramu mengundang orang? Demi Direktur Yang begitu tulus.
Saya dengan enggan akan masuk sebentar. Direktur yang mengapa? Diam. Ini adalah keputusan Tuan Muda Liang, Wang Dalong. Saya akan memastikan kau mati dengan sengsara. Saya tidak menyangka identitas asli, Sekretaris Su. Ternyata adalah putri dari perusahaan teknologi pertama Jingzhou. Ada banyak hal yang tidak kau duga. Jalang, untuk siapa kau bersikap angkuh seperti itu? Saya tinggi perkasa atau tidak tak urusanmu. Tapi memang benar kau itu, Kercela. Saya bertanya-tanya apakah Sekretaris Su setelah melihat ini masih bisa mempertahankan kesuciannya. Ayah, Tamu-tamu terhormat. Hadirin sekalian, halo semuanya. Terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara peluncuran produk baru Ladi. Pertama-tama, atas nama perusahaan, saya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian, sambutan hangat. Teknologi Lade kami telah habiskan bertahun-tahun R&D, berdedikasi untuk mempelajari. Ada apa? Wajahmu terlihat tidak sehat. tidak apa-apa. Mari kita lihat pamerannya. The Harus film saya was katakan, translated and Si Wurong Jen narrated ini by M. sangat Media. cocok untuk penipuan telekomunikasi. Kalimat-kalimat ini keluar satu demi satu. Saya juga berpikir begitu. Saya akan menuangkan segelas air. Tuangkan satu untuk saya juga. Selama kau membuat Wang Dalong memakan ini, ayahmu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Direktur Yang, mengapa kau belum mengirim ketua Wan ke rumah sakit? Sekretaris Su, tunggu sebentar. Tuan Muda Liang ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Xiao, kita sudah tidak bertemu selama setahun. Kau jadi semakin cantik saja. Kau masih sama seperti sebelumnya. Tidak tahu malu. Apapun yang kau katakan. Beginilah dunia ini bekerja. Pemenang mengambil segalanya. Meskipun dia adalah yang terkenal, pewaris keluarga Ye, lalu kenapa? Dia tetap saja saya permainkan seperti orang bodoh. Kepala keluarga Ye tidak akan membiarkanmu pergi. Kau yang memberinya obat bius. Orang itu hilang karena yang santu itu tidak ada hubungannya dengan saya. Masih belum mengerti. Di dunia ini selain saya, tidak ada yang layak untukmu. Dalong, Bagaimana kau bisa ada di sini? Saya sudah selesai berpura-pura. Saya akan membuka kartu saya. Saya sudah melihat rencana busukmu. Jangan diminum, ada obat biusnya. Berhenti meronta. Ini adalah jerat babi hutan. Bahkan babi hutan pun tidak bisa melepaskan diri. Apalagi kau? Saya tidak menyangka. Direktur yang ternyata punya cara seperti ini. Bagi kita anak-anak dari kampung, tanpa cara khusus. Bagaimana kita bisa bertahan di masyarakat ini? Jadi, kau yang mencelakai Jiyun. Saya hanyalah manajer kecil. Mana berani saya melakukan hal seperti itu? Pasti ada seseorang yang mengarahkanmu dari belakang. Apakah itu Xu Yu atau Liang Qingdi? Berhenti mencoba memancing saya. Saya juga sering menonton drama pandan. Saya tahu pepatah bahwa mulutmu harimaumu.
Kau bocah berani bermain kotor denganku ya. Hari ini akan kubiarkan kau merasakan tendangan kaki ukuran 42 saya. Tunggu sebentar. Bicara. Kemana kau menculik ayah saya? Pukul saya. Pukul saya sampai mati. Menolak rasa hormat yang kuberikan ya. Baiklah, saya akan benar-benar memberimu pelajaran hari ini. Aku. Cepat pergi, apakah kau menunggu untuk mati? Jangan pergi, kalau kau punya nyali. Akan kupukuli kau sampai mati. Tidak, jika kau membunuhnya. Ayah saya The film tamat. was translated Akhirnya and pergi juga. narrated by M Media. Halo. Ketua Ji. Bisa dengar saya? Bagaimana situasi di sana? Kita sedang berkendara menuju pegunungan saat ini. Seseorang akan segera datang. Sudah berakhir. Sesuatu akan terjadi pada Ketua Ji cepat. Wang Dalon. Dia melompat keluar dari mobil. Masalah ini, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Saya tidak berani. Sampah tidak berguna yang hanya bisa membuat kegagalan. Cukup. Berhenti berdebat. Tuan Muda Lian baru saja menelepon. Dia menyuruh saya membawa Jion dan Sushui dan segera memindahkan mereka. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi sekarang. Orang ini tahu terlalu banyak. Setelah mereka tenang, saya akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Yang Santu, dengarkan saya. Hidupmu dalam bahaya sekarang. Berhenti membohongi saya. Lihat ke belakangmu. Apakah ada mobil yang mengikuti? Sekretaris gue. Bagaimana dia bisa ada di sini? Dengarkan saya sekarang. Masih ada kesempatan untuk segalanya. Waktumu tidak banyak lagi. Xiu Yu, kau keparat. Berani menyeberang jembatan lalu cabut papan. Karena kau tidak punya hati. Jangan salahkan saya jika saya tidak adil. Saya bisa memberikan orang dan buktinya. Tapi kau harus menjamin keselamatan saya. Mati. Sialan. Mereka mendahului kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita kembali dulu. Ngomong-ngomong, Ketua Ji. Semuanya sudah berakhir. Ketua Ji juga dibawa oleh mereka. Bagaimana? Saya sudah berurusan dengan Yang Santu, Jion dan Sushui. Dikunci di ruang bawah tanah. Bagus. Saya menemukan ini. Di mobil Yang Santu. Ini ponsel Jiun. Pantas saja saya tidak bisa menemukannya. Ponsel Jion ternyata berakhir di mobilnya. Masalah mengenai Wang Dalon, kita bicarakan nanti. Si misi segera datang. Urusan bisnis dulu. Baiklah. Halo, Ketua Ji. Bagaimana situasi di sana? Ketua Ji, itukah Anda? Ini saya. Di mana Anda sekarang? Saya sedang di Villa Shouyu sekarang. Baiklah, saya segera datang untuk menyelamatkan Anda. Tunggu, jangan terburu-buru. Pertama buka komputer di ruang kerja saya. Saya sudah mengirim rekaman pengawasan dari sini ke komputer itu. Baik. Tuan Shimishi. Apa keputusan grup Anda? Kami sadar dengan permintaan Anda. Si misi Ketua Teknologi Buat. Namun mengingat situasi Anda, kami perlu menambahkan 2 syarat lagi. Kau memanfaatkan krisis kami. Diam. Tolong katakan pada kami. Pertama, teknologi Lanhe akan menjadi anak grup kami mulai sekarang. Dan yang kedua Anda harus
menyerahkan teknologi AI cerdas terbaru kepada kami. Itu tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin, maka kerjasama kita berakhir di sini. Semoga beruntung. Tunggu Tuan Shimizu. Semuanya bisa dinegosiasikan. Anda harus tahu, membantu Anda berarti menyinggung keluarga Ye. Kami juga mengambil risiko besar. Kami semua tahu itu. Tapi Anda juga harus mempertimbangkan kesulitan kami, bukan? Paling lambat 2 hari. Jika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, Anda bisa menunggu pembalasan keluarga Ye. Tunggu Tuan Shimizu. Kita bisa bicara lebih lanjut. Tuan Shimizu. Tuan Muda Liang, ini bukan yang kita sepakati sebelumnya. Apa yang bisa saya lakukan? Ini semua karena bawahanmu tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani orang yang tidak sadarkan diri. Kau, Bagaimana dengan saya? Percaya atau tidak, saya bisa memastikan kau tidak akan pernah meninggalkan villa ini. jika saya mati jangan berpikir kau akan hidup. Cukup berhenti berdebat. Jika terus berdebat orang Ye akan sampai. Sial sekali. Sekarang kita hanya bisa melakukan apa yang mereka katakan. Lan He menjadi anak grup mereka. Bukanlah masalah besar. Tapi kita masih belum menemukan teknologi inti itu. Memberikannya kepada mereka lusa. Apakah akan cukup waktunya? Masa-masa luar biasa. Memerlukan tindakan luar biasa. Apakah kalian para pebisnis memang sekejam ini? Menghalalkan segala cara demi uang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Ketua Ji mengabdikan dirinya pada penelitian. Akhirnya berhasil tembus blokade teknologi. Jika mereka berhasil mendapatkannya, negara kita akan tertinggal lagi. Baik. Saya akan mencari jalan. Tuan Muda Ye. Halo Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, Saya lebih suka Anda menelepon saya. Kampungan. Ketua Ye, Anda benar-benar pandai bercanda. Ayo silakan duduk di kursi kehormatan. Bicara. Mengapa Anda mencari saya? Apa Anda ingin membunuh saya untuk membungkam saya? Bagaimana kami berani? Benar sekali. Kami hanya ingin berbisnis dengan Ketua Ye. Ketua Ji. Tuan Muda Ye, kami hanya ingin berbisnis dengan Anda. Berikan saya teknologi Ailan Hei. Dan kami akan mengembalikan Jiyun kepada Anda. Bagaimana? Apakah Anda mengancam saya? Bagaimana bisa kau menyebutnya ancaman? Ini namanya saling mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kau. Sebaiknya saya beritahu kondisi Jiyon. Kondisinya tidak terlalu baik. Jika terjadi sesuatu pada Jiyun, saya belum selesai denganmu. Kita semua akan tamat. Siapa yang punya waktu untuk peduli pada hidup atau mati sayuran itu? Saya tidak memiliki teknologi yang Anda inginkan. kau seorang kurir. Berubah menjadi ketua Lan He. Bukankah karena kau memegang beberapa rahasia tersembunyi? Baiklah, biarkan saya memikirkannya. Xiao, kau harus cepat. Kalau begitu Tuan Muda Yi bisa pertimbangkan. Setelah kau memutuskan, beritahu kami. Tunggu. Saya sudah memutuskan. Ini dia. Kenapa tidak ada di sini? Di mana mungkin benda itu berada? Saya tahu. Orang hanya perlu didorong. Begitu didorong mereka akan mengingat semuanya. Bicara di mana itu? Itu. Di dalam kepala Jiyun. Kau ingin kami? Wakil Ketua Show. Jangan marah. Saya tidak bicara tentang yang ada di dalam tubuhnya. Itu komputer di ruang kerjanya. Hentikan omong kosong itu, serahkan pada kami dengan cepat. Itu agak sulit. Saya harus kembali dan mencarinya. Jangan berikan alasan itu padaku, sudah ku bilang. Besok sore,
Jika saya tidak melihat USB berisi teknologi AI cerdas itu, selang oksigen Ji-Yun, saya pasti akan mencabutnya. Ayo pergi. The film was translated and Di mana narrated sebenarnya? by M Kenapa tidak Media. ada di sini? Xiao Xiao bagaimana di sana? Belum menemukannya. Ulur waktu sedikit lagi. Sialan. Bagaimana situasinya? Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana, tolong? Bagaimana mungkin tidak ditemukan? Ada tanda-tanda pergerakan di sini. Bagaimana sudah ketemu? Ini lebih serius dari yang dibayangkan. Kecuali teknologi AI yang dikembangkan oleh Ketua Ji. Dia telah mendapatkan segalanya. Jika ini sampai tersebar ke luar negeri, maka perkembangan teknologi negara kita selama beberapa dekade terakhir akan dibatasi lagi. Para pengkhianat ini. Untungnya, hal ini ditemukan lebih awal. Jika tidak, kita benar-benar akan menjadi pendosa bagi negara. Semuanya sudah berakhir. Wang Dalong, kau sangat kejam. Halo, Wakil Ketua Xiong ada yang tidak beres. Tuan Tua Xiong bawa beberapa orang culik Sushui. bagaimana dengan Ji-Yun? Bagaimana keadaan Ji-Yun? Saya merasa ada yang salah sebelum dikepung. Saya sudah memindahkan Ji-Yun lebih dulu. Itu melegakan. Sudah ku bilang. Sembunyikan Ji-Yun dengan baik untukku. Kelangsungan hidup kita sepenuhnya bergantung padanya. Ya, Ketua Ji mengirim lokasi baru. Ini seharusnya markas baru mereka. Saya akan mengambil kembali tubuh Ketua Ji sekarang. Saya juga ikut. Kita sampai ini, dia tepat di sini. Lokasinya menunjukkan benda itu ada di sini. apakah Ketua Wang mencari ini? Kembalikan ponsel Ketua Ji. Saya bertanya-tanya, bagaimana keluarga Yi tahu tempat persembunyian kita? Mungkinkah di dalam ponsel ini ada pelacak satelit? Cukup bicaranya, serahkan tubuh Ketua Ji. Sebaiknya kalian mengkhawatirkan diri sendiri. Saudara-saudara, pukul pria itu sampai mati. Untuk wanitanya, tangani dia sesuka kalian. Kenapa kau masih berdiri di sana, lari? Jangan khawatir. Bagaimanapun saya adalah tuan muda dari keluarga Yi sekarang. Bagaimana mungkin saya datang sendirian? Masih terlalu dini bagi mereka untuk tiba. Ada 4 orang di pihak lawan. Tidak apa-apa. Wang Dalong, saya bisa memberimu kesempatan. Selama kau menyerahkan sistem cerdas itu pada Wakil Ketua Xiong, saya bisa membiarkanmu pergi. Sekretaris Bu. Kau benar-benar anjing yang setia. Kau, Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Biarkan saya bertanya satu hal. Kau yang melakukan semua pekerjaan kotor itu. Mengapa kau berpikir Su Yu akan melindungimu setelah kejadian ini? Wakil Ketua Xiong bukanlah orang yang mata duitan sepertimu. Baiklah. Terkadang saya benar-benar mengagumimu. Kau membantu mereka menghitung uang setelah kau dijual. Apa maksudmu? Tidak ada. Kau harus tahu bahwa Su Yu memprovokasi keluarga Ye kami. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengapa dia peduli padamu? Lagi pula, jika saya keluar dari sini hidup-hidup hari ini, kau akan menjadi kambing The hitam yang film was sempurna. translated and narrated by Terima kasih M atas Media. pengingatnya. Kau tidak akan keluar dari sini dalam keadaan hidup. Saudara-saudara, tangkap mereka. Tunggu sebentar. Apakah kau memiliki kesalahpahaman tentang kekuatan keluarga Ye kami? Masih berdiri di sana. Untuk apa tangkap mereka?
Tunggu sebentar. Biarkan saya beraksi dulu. Saudara-saudara, tangkap mereka. Pergi. Anak di bawah umur dilarang menonton. Ketua sombong macam apa yang sedang kau perankan? Bawa dia pergi. Mundur, biar saya yang melakukannya. Sekretaris Bu, tuanmu baru saja mengancam saya. Itu membuat saya sangat tidak senang. Saya akan melampiaskan kemarahan saya padamu hari ini. Karena kau ingin mati, saya akan mengabulkan keinginanmu. Apakah kau melihat kepalan tangan sebesar karung pasir ini? Hari ini saya tunjukkan apa pria berdarah besi. Kau curang, kita sepakat pakai tangan kosong. Kita adalah musuh. Kau terlalu naif. Begitu naif sampai saya ingin meninjumu beberapa kali lagi. Mustahil. Bagaimana mungkin saya tidak bisa mengalahkanmu? Kondisi fisikmu juga payah. Saran pribadi saya adalah, jika kau lemah berlatihlah lebih keras. Kau. Jika tidak, bagaimana kau bisa melindungi Suyo? Jangan berteriak padaku. Kembali dan katakan pada Suyo, jaga tubuh Jiyun baik-baik untuk saya. Jika satu helai rambut saja hilang, saya akan mematahkan kakimu. Ayo pergi. Bagaimana kau bisa begitu tangguh? Ingin belajar, saya akan mengajarimu. Cepatlah, jika kita tidak pergi sekarang hari akan gelap. Wakil Ketua Show, saya awalnya berniat memberi Wang Dalong pelajaran. Saya tidak menyangka dia membawa begitu banyak orang. Sekarang bahkan perintah saya tidak lagi kau patuhi. Saya minta maaf. Di mana Jiyun sekarang? Di dalam. Pergi dan jaga pintunya. Tidak boleh ada kesalahan kali ini. Tenang saja. Bahkan jika saya mati, saya akan mati di depan pintu ini. Jiyun, bahwa keadaan menjadi seperti ini, semua karena dirimu. Ketua Ji, berpikirlah dengan hati-hati. Di mana sebenarnya kau menyembunyikannya? Maaf, saya juga tidak ingat dengan jelas. Saya geledah seluruh rumah, tak temukan apa-apa. Bagaimana dengan di sini? Ketua Ji bilang dia juga lupa. Lupa? Masalah sepenting ini, bagaimana bisa kau lupa? Xiao, jangan bersemangat dulu. Perhatikan baik-baik. Pasti ada di suatu sudut rumah ini. Saya geledah tempat ini 3 kali. Jika ada di sini, saya pasti sudah menemukannya sejak lama. Kecuali, benda itu ada di dalam tubuhmu. Itu benar. Mungkin itu ada di dalam tubuhmu. Jika benar tersembunyi di dalam tubuh Ketua Ji, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. The film was translated Siapa bilang itu and harus ada di narrated dalam by tubuh M itu? Media. Dalong, apa yang kau lakukan? Ketua Ji, mohon maaf. Saya hanya bercanda. Jangan benar-benar membuat Ketua Ji menghilang. Saya rasa saya sudah menemukannya. Benda itu benar-benar ada di dalam tubuh Ketua Ji. Mungkin. Orang yang berbicara kepada kita selama ini adalah Ai cerdas. Su Xiuye telah dikulit. Bagaimana dengan Jiyun? Apakah Jiyun baik-baik saja? Saya telah membawa Jiyun keluar. Selama Jiyun masih di tangan kita itu tidak masalah. Kirim Jiyun kepada saya sekarang juga. Mengirimnya ke sana. Itu adalah pengaturanmu sebelumnya, yang menyebabkan Su Shuyi diculik. Apa maksudmu? Jiyun akan berada di bawah pengawasan saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, tidak ada yang akan lolos. Apakah kau mengancam saya? Bukan mustahil kau tafsir begitu. Kau, tenanglah. Kita semua berada di perahu yang sama. Jika sesuatu terjadi, tidak ada yang bisa meloloskan diri. Itu. Saya rasa wakil ketua show menjaga Jiyun. Bukanlah masalah besar. Wakil Ketua Show, saya telah menemukan barang yang Anda inginkan. Apakah saya lupa mengingatkanmu? Jangan bawa anjingmu masuk. Saya alergi anjing. Kau.
Tuan Muda Yi sudah dewasa. Berhentilah membuat ulah kecil seperti ini. Di mana barangnya? Di mana orangnya satu tangan beri orang satu tangan beri barang. Jiyeon, Kau sudah melihat orangnya. Selama barang itu ada di tangan saya akan segera mengirim seseorang untuk membawa Jiyun ke villa. mengingat reputasi wakil ketua show, saya khawatir bahkan batas kredit pun tidak bisa memberimu 2.000. Apa maksudmu? Itu tidak istimewa. 20 malam ini, hotel di Hau. Bawa tubuh Jiyun ke sana. Dan kita akan bertransaksi di tempat. Baiklah. Ayo pergi. Hati-hati. Bicara. Ini adalah teknologi terbaru sistem AI cerdas di dunia. Wang Dalong ini benar-benar rela menukarnya dengan seorang yang koma. Mungkinkah ada jebakan di sini? Jika ada jebakan, dia tidak akan memberitahu kita. Bawa Jiyun malam ini. Hati-hati. Ya. Kakak Kie. Ini adalah apa yang ayah saya minta untuk saya berikan kepada Anda. Kau bocil, apakah kau punya permintaan lagi padaku? Begini ceritanya. Baru-baru ini saya berencana mengakuisisi teknologi Lan Hai di Lin Show. Teknologi Lanhe? Siang tua. Saya ingat Shiro Feng adalah direktur grup ini sebelumnya kan? Ya. Apakah kau takut berkonflik dengan Xiao Feng? Dan memengaruhi hubungan antara kedua keluarga kita? Itu hanya salah satu alasannya. Ada alasan lain yang lebih penting. Mari kita dengarkan. Kau boleh pergi duluan. Ya. Sekarang kau bisa bicara. Menurut penyelidikan saya, Wang Dalong dan kepala pelayan Xiang ini sudah saling mengenal sejak lama. Ketua Ye, berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam jebakan mereka. Bajingan. Wakil ketua show, apa maksudmu dengan ini? Biarkan dia pergi. Jika Anda tidak menginginkan teknologi AI cerdas itu, maka katakan lebih cepat. Maka tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu. Ayo pergi. Anda berencana mengambilnya dengan paksa bukan? Usbref ini memiliki 3 kesempatan untuk memasukkan kata sandi. Jika dimasukkan salah 3 kali, program penghancuran diri akan dimulai. Apakah Anda masih ingin mengambilnya dengan paksa? Jangan khawatir, saya punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Apakah Anda tidak takut akan memancing kemurkaan keluarga Ye kami? Keluarga Ye. Tentu saja saya takut. Tapi kau hanyalah seorang kurir. Bagaimana mungkin kau berani mengusik keluarga Ye? Apa maksud Anda? Jika kau tidak punya pekerjaan, habiskan lebih banyak waktu dari baca koran dan perhatikan berita sosial. Itu akan baik untukmu. Cukup, biarkan dia mati dengan pemahaman yang jelas. Bagaimana ini mungkin? Wang Dalong hadapi kenyataan. Kau hanyalah orang dari kampung. Si kampungan. Gagak yang terbang. Kedahan tidak akan berubah menjadi burung finik. Sekarang kau hanya perlu memberikan USB dan kata sandinya kepadaku. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Saya akan memberikan USB drive-nya, tapi saya harus melihat Ketua Ji. Ketua Ji, Ketua Ji, kau sudah melihat orangnya. Sekarang saatnya berikan USB itu padaku. Apa kata sandinya? DLS ya. Delebar es hari. Apa artinya itu? Dalong sangat tampan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi. Tunggu.
Ketua Ji harus tetap di sini. Jangan khawatir, aku akan menyerahkannya padamu. Kalian awasi dia dengan ketat. Sebelum Ji Yun mati, tidak ada yang boleh pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Ketua Ji, Untuk apa kau berdiri di sana? Segera selamatkan dia. Duduklah, Nyawa sedang dipertaruhkan. duduklah. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau jelas tidak akan tahu rasanya sakit. Jadi kau ingin bertarung dengan kami? Ketua Ji. Ada apa denganmu? Ketua Ji, Xiao jaga Ketua Ji. kau juga harus berhati-hati. Setelah saya berurusan denganmu, kita akan bersenang-senang dengan wanita cantik ini. Kau cari mati. Tunggu apa lagi, tangkap dia. Saya ingin lihat siapa berani sentuh dia. Kirim mereka semua ke kantor polisi. Meskipun kau menyelamatkan ayah saya, seperti yang kau lihat, kau sudah dikeluarkan dari keluarga Ye. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin kau bisa melindungi adik saya. Sebaiknya kau menyerah saja. Saya akan bekerja keras. Bekerja keras. Apa yang buatmu pikir 3 generasi keluarga kami dalam kesuksesan bisnis akan kalah oleh satu orang sepertimu? Lepaskan adik saya dan lepaskan dirimu juga. Oke. Apakah dia baik-baik saja? Dia sudah tidak dalam bahaya kritis, namun dia masih perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Akan tetapi kata dokter, masih ada banyak harapan. Bagus itu, bagus. Xiao. Apa itu? Tidak apa-apa. Bantu saya mengambil sebaskom air panas. Baiklah. Sukai benar. Dengan keadaanku yang sekarang, saya benar-benar tidak bisa melindungi Xiao. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Saya pergi sekarang. Kau orang tua bangka. Kemana perginya penipu itu? Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Ye telah berbicara. Mulai sekarang, kita hajar dia setiap kali kita melihatnya. Berhenti. Tuan muda, Jadi itu kau. Kau penipu yang kurang ajar. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Lepaskan kepala pelayan Shop. Tuan muda, cepat pergi. Tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Sialan berapa mereka membayarmu. Sampai kau pertaruhkan nyawa seperti ini. Hentikan omong kosong itu, saya ingin kau mati hari ini. Tuan muda, awas. Pergi. Masih berdiri di sana, untuk apa kejar mereka? Kepala pelayan Shop, kenapa Anda ada di sini? Tuan muda, tolong, selamatkan Tuan. Apa yang terjadi padanya? Karena apa yang terjadi terakhir kali. Kondisi jantung Tuan kambuh karena marah. Dia sangat membutuhkan transfusi darah sekarang. Kalau begitu berikan padanya dengan cepat. Apa yang kau tunggu? Tuan bergolongan darah AB negatif. Itu adalah darah pandai yang paling langka dan langka. Bukankah keluarga Yi adalah keluarga teratas di negeri ini? Menemukan orang seperti ini, seharusnya tidak sulit, bukan? Ketika keluarga lain mendengar Tuan sakit, mereka semua mengirim orang untuk diam-diam mengganggu. Kami benar-benar tidak bisa menemukan siapapun. Hanya apa? Kau masih membuatku penasaran di saat seperti ini. kau kandidat yang paling cocok. Saya. Bukankah kau bilang bahwa saya tidak punya hubungan darah dengan Tuan Besar? Anda adalah Tuan muda. Saya tidak mungkin salah. Tolong jangan marah lagi pada Tuan. Baiklah, jika. Maksudku jika. Jika saya benar-benar cocok. Saya bersedia mendonorkan darah. Itu luar biasa. Kepala pelayan Lin ini gawat. Orang yang sebelumnya setuju untuk mendonorkan darah, telah membatalkannya. Apa yang terjadi? Keluarga Liang telah menyebarkan kabar. Mereka bilang, jika ada yang berani mendonorkan darah, mereka akan membuat keluarga mereka menghilang dari dunia ini. Beraninya kau, keluarga Liang, masih berdiri di sana untuk apa? Terus kali. Baik, Tuan. Tuan tolong bertahan sedikit lebih lama. Kepala pelayan Liang,
Dokter mengatakan golongan darah yang cocok telah ditemukan. Cepat segera berikan transfusi kepada Tuan. Tuan, Anda akhirnya sadar. Apa yang terjadi pada saya? Dokter mengatakan fluktuasi emosional Anda terlalu besar, menyebabkan penyakit jantung akut dan suplai darah tidak mencukupi. Untungnya bank darah rumah sakit memiliki kecocokan untuk Anda. Siapa? Siapa yang mendonorkan darah untuk saya? Saya pasti akan memberi mereka imbalan yang pantas. Tuan sedang mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kenapa kau melamun? Itu Wang Dalon. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu pucat? Saya baru saja donor darah lewat tempat donor. Kenapa kau selalu seperti ini? Pikirkan dirimu sendiri sekali saja. Benar. Saat mendonorkan darah saya berpikir, apakah hidup yang sekarang ini benar-benar yang saya inginkan? Ada apa-apa yang terjadi? Saya lelah. Kurir ketua penerus grup Y. Hidup saya minggu ini terasa seperti lelucon. Saya tidak ingin menjadi mainan orang kaya lagi. Bahkan jika saya harus menjadi kurir lagi, setidaknya saya tidak akan memiliki hayalan yang tidak realistis. Saya akan menemanimu. Tidak perlu sukai benar. Saya tidak punya kemampuan untuk melindungimu saat ini. Kau menganggap saya orang seperti apa? Saya hanya ingin bersamamu. Saya bisa melindungi diri sendiri. Cukup. Begitu Tuan Ji sadar, kita akan meninggalkan Jingxiu bersama-sama. Baiklah. Saya akan The film melakukan was apapun yang kau translated katakan. and narrated by M Media. Saya bertanya-tanya kenapa saya tidak bisa menemukanmu. Ternyata kau di sini sedang menggoda gadis. Ini rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Kau akan segera tahu. Ini ruang rawat pribadi. Jika kau tidak pergi sekarang, saya akan menelepon polisi. Panggil polisi, lihat di mana kau berada. Saya anggota keluarga Su. Keluarga Su bukan apa-apa. Kami dari keluarga Y. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa kalian para bajingan adalah anggota keluarga Y kami. Kepala pelayan Lin, kenapa Anda ada di sini? Saya baru saja akan memberi pelajaran pada penipu ini. Siapa beri izin perlakukan tuan muda kami begitu? Tuan muda bukankah dia seorang penipu? Urus saja urusan kalian sendiri. Pengawal, kirim semua preman ini kepada Tuan Kota Huang. Katakan pada mereka bahwa mereka dikirim oleh keluarga Y. Pastikan mereka dijamu dengan baik. Baik. Kepala pelayan Lin kami tadi sudah berhayal. Tolong lepaskan kami kepala pelayan Lin. Tuan muda. Tuan meminta kehadiran Anda. Tuan-tuan muda sudah tiba. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Tidak apa-apa. Tuan Besar, apakah kesehatan Anda sudah lebih baik? Tuan muda semua ini berkat Anda. Tuan sedang dalam pemulihan. Baiklah, karena tidak ada hal lain. Kami akan pergi sekarang. Xiao Feng. Apa kau masih marah pada kakek? Bagaimana mungkin saya berani marah kepada Anda? Anda adalah kepala keluarga Y. Itu semua salah kakek. Kakek hanya sangat ingin menemuimu. Itulah sebabnya saya dimanfaatkan oleh orang lain. Kakek di sini untuk meminta maaf padamu. Kakek berjanji tidak akan ada lain kali. Akankah kau memaafkan kakek sekali ini saja? Baiklah.
Tuan Gawat, keluarga Liang dan Lan Hetech telah memutuskan bahwa besok mereka akan bergabung ke dalam teknologi war milik Xiumisi. Ini gawat. Mereka saat ini memiliki beberapa sistem AI cerdas terbaru. Jika mereka melakukan pengkhianatan, negara kita akan terkena blokade teknologi lagi. Apa? Xiao Feng Xiao Xiao. Kalian harus menghentikan mereka. Jangan khawatir, kakek saya di sini. Dan saya, Ketua Ji Anda sudah sadar. Ketua Ji, tubuh Anda baru saja pulih. Anda sebaiknya tetap beristirahat di rumah sakit. tidak saya harus pergi saat saya menciptakan AI cerdas ini. Saya sengaja meninggalkan sebuah bot. Begitu aktif program hancur sendiri. Hanya saya yang tahu tentang bot ini. Baiklah, kalau begitu. Lakukan saja. Saya akan mendukungmu. Bagus. Melihat Anda begitu khawatir tentang Ketua Ji di rumah sakit hari itu, saya jujur merasa sedikit cemburu. Apa yang sedang kau pikirkan? Dia adalah penyelamat saya. Jika dia tidak menampung saya saat itu, saya pasti sudah dipaksa menikah dengan Liang Qingdi sejak lama. Jadi begitu rupanya. Selamat datang para tamu. Mari kita undang Tuan Muda Liang untuk tanda tangani kontrak kerjasama strategis dengan Xiumisi. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Kau mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Di saat kritis menjadi pesuruh orang lain seperti ini, bagaimana mungkin aku sanggup melewatkannya? Berhenti membuat tuduhan palsu. Lan Hai sekarang milikku. Aku akan menggunakannya sesuka hatiku. Kau bilang Lan Hai milikmu lalu itu menjadi kenyataan. Saya juga bisa dengan mudah mengatakan Lan Hai milik saya. Semuanya harus dilakukan sesuai hukum. Pemegang saham pengendali Lan Hai sebenarnya Ji-Yun. Ji-Yun sudah mati. Sebagai pemegang saham terbesar kedua, demi perkembangan grup, aku berhak menandatangani kontrak kerjasama strategis. Dia sudah bangun sekarang. Kau tidak lagi memiliki hak itu. Itu mustahil. Benar kau bilang dia sudah bangun. Lalu di mana dia? Bukankah dia ada di sini? Di mana dia? Kau bilang Ketua Ji adalah orang yang hidup. Kemana dia bisa pergi? Aku bertanya-tanya dari mana kau mendapatkan kekuatan seperti itu. Ternyata kau sudah gila. Pengawal siapa yang membiarkan orang bodoh ini masuk? Segera bawa dia keluar dari sini. Siapa bilang saya mati? Mustahil. Bagaimana kau masih hidup? Melihat saya tidak mati. Kau tampak cukup terkejut. Wakil Ketua Show? Kemana kau baru saja pergi? Saya pikir kau telah meninggalkan kami. Kau membuatku takut setengah mati. Perut saya mual begitu sampai jadi saya pergi ke kamar kecil. Sangat tepat Ketua Ji sudah sadar. Kerjasama antara Lan He dan Wer sudah cukup untuk mendominasi pasar sistem cerdas global. Lebih pantas bagi Ketua Ji untuk menandatangani kontrak ini. Tepat sekali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kalian ingin menjadi anjing, jadilah anjing sendiri. Jangan seret saya ke dalamnya. Saya tidak akan menandatangani kontrak ini. Ji-Yun, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Upacara penandatanganan ini hanyalah formalitas. Semua teknologi dan sistem AI cerdas Lan He sudah berada dalam penguasaan grup Wer. Lan He sekarang hanyalah cangkang kosong. Alih-alih menjadi manusia yang layak, kau bersikeras menjadi anjing. Menjadi anjing bagi Amerika masih lebih baik daripada menjadi manusia di Tiongkok. Tuan Xiumisi, saat pertama kali saya merancang AI cerdas ini, saya sengaja meninggalkan sebuah bot. Begitu produk ini dipasarkan, saya akan segera meretasnya. Saat itu uang Anda akan lenyap tak bersisa. Berhenti berbohong. Aku sudah meminta seseorang memeriksa perangkat lunak ini. Tidak ada bug sama sekali. Jika Anda bisa memahaminya, apakah itu masih bisa disebut AI cerdas? Saya setuju dengan poin itu. Tapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda?
Sangat sederhana. Berikan saya USB drive itu dulu. Saya akan membuktikannya kepada Anda. Tuan Shimizi, Anda tidak boleh mempercayai kata-katanya. Pasti ada jebakan di sini. Tepat sekali, dia pasti mencoba mengambil kesempatan untuk menghancurkan perangkat lunak tersebut. Saya bisa melakukannya di bawah kesaksian semua orang. Jika ada yang salah sedikit saja, Anda bisa menghentikan saya segera. Jika Anda memperbaiki bug ini, saya bersedia membayar 100 juta sebagai imbalan. Baiklah. Lihat semuanya, ini adalah jebakan yang saya tinggalkan. Begitu saya menekan tombol spasi, program ini akan rusak. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaikinya, hanya perlu menambahkan satu baris kode lagi. Nah, sudah selesai, lihat. Ada apa denganmu? Dia benar-benar memperbaikinya untuk mereka. Jangan khawatir, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Keterampilan Ketua Ji memang mengesankan. Biar aku lihat. Bagaimana mungkin Ji-Yun bisa membantu Shimizi memperbaiki bug? Apa yang telah kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia pasti telah merusaknya. Semua orang melihatnya. Semuanya baik saat saya beri padamu. Ketua Ji, grup sudah cadangkan software ini lama. Anda tidak berpikir melakukan ini. Bisa menghentikan kami bukan? Sejujurnya, saya tidak hanya mengaktifkan kerentanan ini sekarang. Saya juga menambahkan sesuatu yang baru ke dalam kode sumber Anda. Saat ini kantor pusat Anda seharusnya sedang dalam kekacauan total. Itu benar-benar mustahil. Shimizi, gawat. Kode sumber AI tersebut telah mengembangkan kesadaran diri. Saat ini, sedang melakukan apa? Sedang memutar program anak-anak. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini, maka bersiaplah untuk bangkrut dan likuidasi. Tunggu Tuan Shimizi. Tunggu Tuan Shimizi, mohon tunggu sebentar. Ji-Yun cari cara untuk memperbaikinya dengan cepat. Jika tidak kita semua tamat. Kontrak ini dicap dengan stempel resmi grup Lanhei. Ji-Yun akan menanggung semua kerugiannya. Kau hanyalah si kampungan. Apakah kau tahu berapa denda untuk pelanggaran kontrak? 30 miliar. Kau tak mampu bayar meski jual dirimu. Hanya 30 miliar. Tuan muda kami sama sekali tidak peduli dengan itu. Kepala pelayan Sean. Kenapa Anda ada di sini? Dimanapun Tuan muda berada di situ, saya berada. Tuan muda Kakashi sudah bangun. Tate kami sedang menunggu untuk melunasi hutang dengan keluarga yang Anda. Berhenti mencoba mengintimidasi saya. Meskipun keluarga Yi adalah keluarga teratas di negara ini. Keluarga Lia, kami juga bukan terbuat dari tanah liat. Paling buruk kita akan bertarung sampai mati. Saya tidak tahu apakah jaringnya akan putus. Tapi keluarga Liang Musi ikan itu sudah pasti mati. Halo ayah, kau anak durhaka. Masalah apa yang telah kau buat di luar sana? Ayah, ada apa? Keluarga Ye tiba-tiba menyatakan perang terhadap kita. Saham keluarga kita telah mencapai batas bawah. Jika kau tidak menemukan cara untuk menyelesaikan ini, maka keluarlah dari keluarga Liang. Saya tidak punya anak sepertimu. Halo ayah. Tuan muda Liang, Ada apa? ada apa? Tuan muda Ye. Saya salah. Saya seharusnya tidak memecah belah Anda dan kakak Ye. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan muda Yi, kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan muda Ye, saya mohon. Ampuni saya, ampuni saya. Kau salah. Sudah terlambat. Kepala pelayan Xiao menghubungi penguasa kota Huan. Bilang padanya, ada pengkhianat di sini. Segera tindak mereka. Ya, Kau sendiri yang mengundang petaka ini. Biarkan kami pergi. Tuan muda Ye, Tuan muda Ye. Akhirnya berakhir juga.
saya akhirnya bisa bergerak juga. Saya tidak perlu lagi dipaksa menikah. Siapa yang bilang begitu? Ayahmu mungkin tidak memaksamu, tapi saya yang memaksamu. Ngomong-ngomong Ketua Ji, apa rencana Anda? Saya berencana merekrut tim ahli teknis untuk terus meneliti sistem AI cerdas. Itu luar biasa. Anda tidak perlu khawatir soal aspek keuangan. Keluarga Ye pasti akan memberikan dukungan penuh. Kalau begitu, Anda akan menjadi bos saya. Benar. Bagaimana dengan Anda? Saya. Kami berencana untuk pergi berlibur selama beberapa waktu. Begitu kami kembali, saya akan mengambil alih grup Ye. Baiklah, kalau begitu. Sampai jumpa di puncak. Bagus. Sampai jumpa di puncak. Sampai jumpa di puncak.